Kamu pernah dengar tentang Satrio Piningit? Mungkin sebagian dari kita hanya sekilas tahu di balik namanya yang misterius, tersembunyi cerita kuno masa lalu. Satrio Piningit sendiri artinya ksatria yang disembunyikan dalam bahasa Jawa. Ia digambarkan dalam ramalan Prabu Jayabaya, Raja Kediri dari abad ke-12, sebagai tokoh mesianis atau Ratu Adil, Raja yang adil yang akan datang mengubah nasib Nusantara. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit dipercayai mewarisi kesaktian luar biasa, bahkan diyakini memiliki ilmu di luar zamannya. Kisah Satrio Piningit diwariskan secara lisan turun-temurun, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Dalam sumber lama disebutkan ia putra Batara Indra dengan paras seperti Dewa Kresna dan Watak Baladewa bersenjata Trisula Sakti. Ada legenda lain yang menarik. Dalam cerita Prabu Siliwangi, Raja Sunda Pajajaran, Satrio Piningit sejajar dengan Budak Angon, seorang bocah penggembala yang menggembalakan daun kering dan ranting. Simbol bocah gembala ini diinterpretasi sebagai pertanda. Satrio Piningit mengumpulkan semua persoalan dan solusinya untuk mendirikan era keadilan Ratu Adil bagi seluruh umat. Bayangkan, di balik sosok sederhana itu tersimpan misi besar, menghapus penderitaan dan menegakkan pemerintahan adil bagi semua. Misteri Satrio Piningit bermula dari naskah ramalan Jayabaya yang disebut Jangka Jayabaya. Prabu Jayabaya sendiri terkenal sebagai raja bijak yang dikultuskan karena ramalannya. Salah satu syair yang terkenal adalah, Nusantara akan dikuasai oleh orang berkulit putih selama 3 abad, kemudian oleh bangsa Asia dalam waktu singkat, baru kemudian datang Ratu Adil yang nama-namanya harus mengandung unsur Noto Nogoro. Intinya, Jayabaya menggambarkan masa sulit sebelum kemunculan pemimpin baru yang adil. Menurut keterangan dari budayawan Jawa, Satrio Piningit akan muncul di saat negeri ini dalam keadaan kacau balau. Ini adalah momen-momen di mana masyarakat kesusahan, korupsi merajalela, kemiskinan meluas. Era yang sering disebut kala bendu dalam tradisi Jawa. Sebuah kajian budaya bahkan menjelaskan bahwa Satrio Piningit diharapkan bisa mengakhiri kala bendu dan membawa Nusantara ke kala Suba, zaman keemasan. Ibarat tatanan sejarah yang sudah digariskan. Ketika bayang-bayang malapetaka itu tiba, muncullah harapan akan pahlawan baru yang digadang-gadang oleh ramalan kuno. Kita harus pahami, ramalan ini bukan catatan sejarah resmi, melainkan sastra mistis. Para cendekia menilai, Satrio Piningit lebih mirip tokoh, mitos daripada figur historis yang nyata, namun akarnya kuat di budaya. Perlu diingat pula, ramalan Jayabaya disampaikan dalam bahasa kias dan syair puisi, jadi tafsirnya rentan berubah. Ada 7 nama Satrio Piningit yang muncul dalam teks tersebut menurut para ahli budaya, dan interpretasi nama-nama itu beragam tergantung pembaca zaman. Dalam sebuah wawancara 2015, budayawan Aziz Hidayatullah menjelaskan identitas 7 Satrio Piningit Jayabaya dengan versi berani. Masing-masing diyakini merujuk pada pemimpin Indonesia dari dulu sampai kini. Menurut Aziz, Satrio Kinonjoro Murwo Kunkoro, pemimpin yang akrab dengan penjara namun memerdekakan bangsa. Ia diidentikan dengan Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, pemimpin berharta, berwibawa, tapi setiap langkahnya disalahkan. Ini digambarkan cocok pada Soeharto, yang kuat tetapi akhirnya tumbang karena banyak kesalahan negara. Satrio Jinumput Sumelo Atul, pemimpin yang diangkat tapi hanya sebentar atau sebagai peralihan. Bagi Aziz, ini mengarah ke B.J. Habibie, yang menjabat singkat setelah krisis 1998. Satrio Lelono Tapaneram, pemimpin suka mengembara namun religius. Digambarkan seperti Gus Dur, mantan presiden yang terkenal keliling dunia tapi kerohaniannya kuat. Satrio Piningit Hamongtuwo, pemimpin berkhidmat seperti warisan leluhur. Tafsirnya Megawati Soekarno Putri, pemimpin berpengaruh yang memegang karisma dari keluarganya.
Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, pemimpin yang menjadi batu pijakan menuju zaman keemasan. Banyak yang percaya ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, SP, karena ia memberi fondasi baru untuk era perdamaian. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, pemimpin sangat religius, selalu berlandaskan petunjuk Tuhan. Aziz berkesimpulan bahwa ini adalah Jokowi Widodo, presiden saat wawancara tersebut 2012. Nama Sinisihan Wahyu sendiri diartikan sebagai orang yang bertindak menurut wahyu ilahi. Menurut Aziz, menurut urutan di atas, Satrio yang dimaksud adalah Presiden Jokowi Widodo. Artinya bagi pengamat ini, era Jokowi dianggap sebagai realisasi. Satrio Piningit Pinandito Sinisihan Wahyu, apakah benar? Tentu tafsir semacam ini hangat diperbincangkan, tapi tidak bisa dianggap fakta mutlak. Yang jelas, ini menunjukkan betapa kuatnya Lori Satrio Piningit dipadankan dengan sejarah modern. Selain tafsir politik modern, sejumlah penulis spiritual mengaitkan Satrio Piningit dengan raja-raja besar di masa lalu. Misalnya dalam buku Perjalanan Spiritual Menelisik, Jejak Satrio Piningit 2007, dituturkan bahwa beberapa pendiri kerajaan Islam di Jawa dianggap sebagai bentuk Satrio Piningit muncul kembali. Buku itu menyebut Raden Pata, pendiri Demak, sebagai Satrio Piningit, didukung Wali Besar Sunan Bonang saat mendirikan Demak setelah jatuhnya Majapahit. Begitu pula Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, murid Sunan Giri, disebut Satrio Piningit masa awal. Pajang, era pengganti Demak. Kemudian Panembahan Senopati, Sutawijaya, murid Sunan Kalijaga, dianggap Satrio Piningit pendirian Mataram yang melanjutkan Pajang. Intinya, menurut narasi ini, Satrio Piningit selalu muncul pada pergantian masa besar Nusantara dan selalu diasosiasikan dengan keberadaan wali, orang suci. Dengan kata lain, setiap kali sejarah Nusantara bergeser ke era baru, disitulah figur Satrio Piningit hadir secara simbolis. Jika kita tarik ke era Republik, sang penulis itu melanjutkan bahwa beberapa Presiden RI era kemerdekaan hingga Reformasi, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, bisa pula disebut tokoh Satrio Piningit di zamannya. Ini tentu tafsir yang sangat subjektif, tapi menggambarkan betapa masyarakat sering mencari jejak si Piningit pada setiap pemimpin besar. Bagian yang paling bikin merinding adalah kalimat penutup buku itu. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman Kalasuba, kejayaan. Pemilihan kata zaman Kalasuba mengingatkan ramalan lama tentang zaman keemasan, seakan menegaskan ekspektasi besar bahwa Satrio Piningit akan hadir membawa Nusantara ke puncak kejayaan. Teks ini memberi kesan takdir yang monumental, meski tentu saja harus diimbangi skeptisisme. Nah, sekarang kita bergerak ke zaman modern. Kenapa Satrio Piningit tiba-tiba jadi viral? Ternyata narasi ini juga sering dipakai dalam politik kekinian. Beberapa pendukung tokoh politik menuding calon idolanya sebagai calon Satrio Piningit untuk meraih simpati rakyat. Faktanya, dalam pemilu 2019 sempat heboh tersebar pecahan uang edaran bergambar Prabowo Subianto bertuliskan Satria Piningit Heru Cakra Ratu Adil. Viral di media sosial. Wow, calon pemimpin dibilang keturunan Satrio Piningit. Sulit dipercaya, tapi nyata. Uang itu editan parodi dukungan, tapi melambangkan kepercayaan sebagian orang bahwa sosok Satrio Piningit kini dicari-cari. Sebuah studi terbaru menyebut Pankomat itu bukti wacana populer Satrio Piningit di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan, seorang sosiolog Musni Umar menulis buku berjudul Jokowi Satria Piningit Indonesia 2014. Kenapa Jokowi? Karena ia presiden yang punya citra sederhana dan merepresentasikan harapan baru. Begitulah karakter Satrio Piningit yang pendiam dan sederhana, terkadang otomatis dihubung-hubungkan
dengan pemimpin zaman now yang dipandang berbeda dari elit mapan. Nah, judul video ini menyebut jejak yang disembunyikan. Apakah benar ada iluminasi rahasia soal Satrio Piningit? Beberapa penggemar teori konspirasi di media sosial berpendapat ada upaya tertentu untuk menutupi kemunculan tokoh ini. Misalnya, ada klaim kontroversial bahwa Satrio Piningit tidak benar-benar lahir sebagai orang biasa di desa, melainkan asalnya dari Mekah atau semacamnya, hanya dilereskan dalam tulisan Jawa kuno. Ada pula yang mengait-ngaitkan simbol-simbol tersembunyi di sekeliling kita dengan petunjuk Satrio Piningit, seperti lambang bintang bersudut 5, meski itu simbol rukun Islam, yang ditafsirkan ulang sebagai prediksi kuno. Tapi perlu diingat, mayoritas narasi ini belum terbukti secara ilmiah. Hingga kini belum ditemukan naskah primer, apapun yang menuliskan Satrio Piningit secara rinci sebagai tokoh nyata. Sebagian pengamat menyatakan ramalan Jayabaya maupun cerita Budak Angon hanyalah literatur sastra mistis, bukan dokumen sejarah. Artinya jejak Satrio Piningit lebih banyak berbentuk metafora atau harapan rakyat, bukan nama di batu nisan atau arsip kerajaan. Kendati begitu, imajinasi tentang Satrio Piningit hidup subur. Ia menjadi semacam kode harapan, sosok sederhana, suci, yang akan muncul dengan kekuatan spiritual di saat bangsa terpuruk. Dan setiap kali ada peristiwa besar, krisis ekonomi, pandemi, kerusuhan politik, wacana ini bisa muncul kembali. Ini membuat fenomena Satrio Piningit sulit lenyap dari percakapan massa. Banyak yang mengaku merinding saat bicara soal jejak tak kasat mata ini, apalagi jika dibumbui kata-kata mistis dan harapan kaum kejawen. Setelah menyelami literatur dan wacana populer, apa yang bisa kita simpulkan? Satrio Piningit adalah tokoh legendaris, gabungan mitos Jawa romantis Jawa Islam, yang dibawa melalui syair-syair lama dan cerita lisan. Ia bukan pahlawan dalam catatan sejarah yang jelas. Tidak ada pelabuhan, prasasti atau lukisan abadi yang mengidentifikasinya. Bukti-bukti jejak yang beredar lebih berbentuk interpretasi budaya kontemporer, pendapat budayawan, buku spiritual hingga meme politik. Artinya, jejak Satrio Piningit lebih mengisi hati dan penafsiran orang daripada diarsip negara. Namun demikian, menariknya ramalan ini memberi energi baru bagi sebagian kalangan. Dalam keadaan banyak orang merasa zamannya edan seperti yang disebut Rangga Warsita, zaman kacau, cerita Satrio Piningit bisa memberi optimisme bahwa ada sosok yang akan membawa perubahan. Jadi meskipun belum ada bukti konkret, petua leluhur ini tetap hidup lewat cerita dan harapan. Di akhir pembahasan ini jangan lupa, jangan langsung percaya semua rumor ya. Tetap kritis dan cek fakta. Tapi jika hati kita tersentuh kisah Satrio Piningit, anggap saja itu inspirasi untuk lebih baik, agar kita sendiri yang menjadi penerus Ratu Adil dalam kehidupan nyata. Nah, sudah jelas kan? Satrio Piningit ternyata lebih mirip peta harapan masyarakat dalam bentuk mitos daripada orang betulan yang kantorannya di Istana Negara. Apakah ia disembunyikan? Mungkin lebih tepat dibilang ia berselimut legenda. Tapi misteri dan daya magisnya tetap bikin merinding. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like video ini jika menurutmu seru dan bikin penasaran, serta subscribe channel ini untuk konten seru lainnya tentang misteri sejarah dan budaya Nusantara. Tekan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa, dan semoga rahasia Satrio Piningit selalu jadi pelajaran bijak buat kita semua.